Halo Mas AMS, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol santai seputar sipil. Nah jadi podcast Ngopi ini berada di bawah naungan Departemen Keilmuan dan Kajian BP Fondasi Eksplorasi HMS 2024-2025. Nah podcast Ngopi ini bertujuan untuk meningkatkan minat Mas AMS terhadap bidang keteknik sipilan. Perkenalkan, aku Nicholas Boy Mahendra, HMS Angkatan 2021 yang akan memandu kalian semua dalam podcast Ngopi episode pertama kali ini. Di dalam podcast ini, kita akan membahas tentang topik-topik yang menarik yang berada di masyarakat dalam sudut pandang keteknik sipilan. Nah, kali ini podcast Ngopi akan membahas topik mengenai transportasi. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengangkat topik mengenai kenapa sih transportasi umum di Bandung ruwet banget. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan membahas tentang isu-isu transportasi yang ada di kota Bandung dalam sudut pandang keteknik sipilan. Karena kita ketahui mungkin kalau kita tanya ke orang Bandung atau orang-orang dari luar Bandung, satu kata yang dapat mendeskripsikan kota Bandung di segi lalu lintas mungkin macet, ataupun transportasi umum yang kurang, atau jalan layang yang ada di mana-mana. Dan kita lihat bahwa semua solusi yang ada tersebut yang telah ditawarkan oleh pemerintah tidak dapat mengatasi kemacetan tersebut secara efektif. Lalu bagaimana kita melihat dari segi keteknik sipilan cara-cara kita untuk dapat menyelesaikan masalah kemacetan ini di kota Bandung. Oleh karena itu, kita sudah mengundang salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Di sini sudah hadir di samping saya, Bapak IRR Sony Sulaksono Wibowo, MT PhD. Selamat sore Pak Sony. Selamat sore. Sebelumnya kami dari HMS mengucapkan terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami di podcast Ngopi episode pertama kali ini. Ya. Nah mungkin kita langsung saja ke topik yang pertama ya Pak, tentang transportasi. Jadi hari ini kita akan membahas suatu topik yang sebenarnya dekat dengan masyarakat, namun kita ingin ulas lebih mendalam dari segi keteknik sipilan, yaitu kondisi transportasi di kota Bandung. Sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin kita bisa membahas terlebih dahulu tentang dasar-dasarnya ya Pak. Tentang sebenarnya pengertian kemacetan itu apa sih Pak, dan sebenarnya dari segi keteknik sipilan, faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemacetan itu apa sih gitu Pak? Oke ya, kalau kita bicara tentang macet itu sangat luas dimensinya ya. Tapi pada intinya adalah ketika orang bergerak di media yang sama, di waktu yang sama, dan media tersebut terbatas, pasti macet. Ya, sekarang untuk apa orang itu bergerak? Untuk memenuhi kebutuhan. Ya, kenapa waktunya bersamaan? Karena kepentingannya juga sama-sama mau kerja, sama-sama mau sekolah, waktunya di jam pagi, numpuk di situ. Sementara jaringan jalan yang ada sangat terbatas, pasti terjadi macet. Itu kira-kira kenapa macet bisa terjadi. Jadi prinsipnya adalah ketika jumlah kendaraan lebih banyak dari yang fasilitas atau kapasitas jalan yang bisa sediakan, maka terjadilah macet. Ya. Jadi kalau faktor-faktor yang bisa menyebabkan kemacetan itu sebenarnya multidimensional gitu ya, Betul, ya. Jadi kalau saya pernah mencoba membuka anatomi kemacetan, ya. Jadi ada 4 penyebab utama kemacetan. Salah satu penyebab utama yang terbesar itu adalah tadi, ketika jumlah kendaraan begitu banyak, sementara kapasitas jalan terbatas, ya. Itu seperti itu. Nah, penyebab yang kedua adalah kapasitas jalan di kota Bandung itu ya segitu-segitu aja. Ya, kapasitasnya cukup kecil tapi digunakan dengan tidak efisien. Ada yang dipakai untuk parkir, ada yang dipakai buat PKL, ada yang dipakai tidak efisien lah seperti itu. Sehingga membuat yang sudah kecil, terbatas dan jumlah mobil banyak jadi makin macet. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, 2 hal yang tadi diperparah dengan ketidakdisiplinan pengguna jalan. Sudah tahu macet, pengguna sepeda motor melambung misalnya, lawan arah, ya itu yang memperparah kemacetan, atau berebut di persimpangan, itu yang memperparah. Jadi sudah macet, tersendat, ya banyak orang yang tidak disiplin, yang tidak sabar, itu memperparah. Dan yang keempat adalah ketidakjelasan rambu, marka, dan juga lampu lalu lintas. Misalnya lampu lalu lintasnya mati, ya makin parah macetnya seperti itu. Jadi 4 hal inilah kalau kita coba bedah, ya sebenarnya kita bisa menyelesaikan kemacetan. Jadi penyebab macet itu nggak cuma dari pemerintah doang ya Pak? Jadi juga ada dari masyarakatnya. Ya, banyak dimensi seperti itu. Ya. Tapi mungkin yang pendengar podcast atau penonton podcast ini pahami adalah kita tidak bisa menghilangkan kemacetan. Ya kan? Jangan pernah masyarakat atau pemerintah kota, ya, di seluruh dunia berpikir untuk menghilangkan kemacetan.
Ya, karena kemacetan tidak mungkin kita hilangkan. Di negara-negara yang transportasinya cukup maju, ya seperti di London atau nggak usah jauh lagi di Singapura, ya kemudian di Korea, di Jepang, macet selalu ada gitu. Ya, jadi kita di Indonesia pun jangan berpikir menghilangkan kemacetan ya. Yang bisa menghilangkan kemacetan cuma satu, yaitu COVID. Ya, dan kita sudah belajar seperti itu. Ternyata COVID luar biasa menghilangkan kemacetan. Nah, kita tidak ingin kita menghilangkan kemacetan dengan COVID. Maka yang paling kita pikirkan adalah mengendalikan kemacetan. Artinya kemacetan boleh terjadi tapi terkontrol. Artinya kalau ingin kota kita aman, nyaman, kemudian ya enak lah untuk dihuni, maka setiap orang yang ingin bergerak itu punya kebebasan memilih. Banyak alternatif untuk bergerak. Macet adalah konsekuensi kalau kita menggunakan mobil pribadi. Lebih ke situ sih nantinya. Jadi kalau Bandung tetap macet ya nggak apa-apa. Tapi mau pergi jalan kaki ada fasilitas jalan kakinya. Mau naik angkutan umum tersedia angkutan umumnya. Mau naik sepeda udah jalur sepedanya. Ya udah seperti itu kan. Nggak apa-apa macet. Tetapi mau kemana-mana tetap gampang. Ya itu banyak terjadi di banyak negara-negara maju ya di sisi transportasinya. Jadi bisa dibilang kalau kita mendesain suatu jalan itu tidak bisa dihindari dari permasalahan kemacetan itu ya Pak? Betul ya, masalah kota tidak bisa dihindari dari kemacetan. Yang penting kemacetannya terkendali, terkontrol ya. Jadi bagaimana pemerintah dapat mengatasi kemacetan tersebut dengan cara-cara yang dapat dilakukan seperti transportasi umum, terus juga menyediakan pedestrian mungkin ya Pak untuk pejalan kaki. Jadi salah satu cara untuk mengontrol kemacetan itu biarkanlah kemacetan itu terjadi, tapi masyarakat perkotaannya diberi alternatif untuk bergerak. Diberi alternatif yang mudah, mau naik angkot mudah, terintegrasi, harganya murah, mau jalan kaki mudah, fasilitasnya ada, tidak sulit, mau naik sepeda juga aman, ya seperti itu. Ya, itu jauh lebih baik daripada kita hanya berkutak-atik dengan mengatasi kemacetan dengan bangun flyover atau lebih parah lagi buat jalan tol segala macam, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ya. Nah, terkait dengan kondisi transportasi di Kota Bandung, mungkin saya bisa meminta pandangan Bapak, kira-kira kalau sekarang ini dengan sarana dan prasarana yang sudah ada, bagaimana Bapak memandang kondisi transportasi di Kota Bandung? Nah, Bandung kalau dibandingkan dengan kota-kota lain, sebenarnya Bandung merupakan kota yang komplit terkait dengan fasilitas transportasinya. Bandung punya angkutan umum, punya bis Damri, Transmetro Pasundan, Transmetro Bandung, ya kan? Punya bis wisata, punya bike sharing, sepeda yang disewakan, namanya Bose, ya, punya angkot, ada jalan, ada artinya Bandung itu lengkap sebenarnya dari sini dibandingkan dengan kota-kota lain. Tapi masalahnya semua moda yang ada di Bandung itu tidak terintegrasi dengan baik. Ya, tidak terkoneksi dengan baik, jalan sendiri-sendiri dan tidak dibina dengan ditata dengan bagus. Ya, sehingga akibatnya apa? Ya tidak ada dampak yang bisa terasa buat masyarakat Bandung. Ya, ini sebenarnya PR buat pemerintah Kota Bandung harus melihat bahwa masalahnya itu sebenarnya bagaimana menata yang ada. Gitu. Jangan berpikir terlalu jauh, memikirkan kita perlu buat MRT, buat LRT itu nantilah, ya, nanti itu mungkin 5 atau 10 tahun ke depan. Tapi yang ada sekarang ya dikelola dengan baik sehingga masyarakat Kota Bandung nyaman, walaupun macet, ya, tetap nyaman walaupun macet itu penting. Jadi bisa disimpulkan untuk memaksimalkan kondisi existing terlebih yang ada, ya, infrastruktur transportasi yang ada maksimalkan. Ada bis maksimalkan. Caranya memaksimalkan bis apa? Rutenya diberi informasi. Artinya jelas, integrasi dengan angkotnya mudah. Jadi semua layan di Kota Bandung itu bisa dilayani dengan angkot, untuk jalur yang masuk ke pelosok, untuk jalur utama bisa menggunakan bis. Integrasinya di penting. Nah itu belum terjadi di Bandung. Ya. Nah kalau menurut kalau memandang salah satu solusi nih Pak, kita sebagai masyarakat umum itu mungkin memandang salah satu solusi yaitu tentang pelebaran jalan. Nah sebenarnya kalau melebarkan jalan itu merupakan sebuah solusi yang tepat nggak sih Pak untuk mengatasi kemacetan itu, terutama di Kota Bandung ya Pak, dengan jalanan yang kecil. Mungkin masyarakat berpikiran bahwa ya udah jalannya dibesarin aja biar kemacetannya bisa selesai gitu Pak. Ya itu pemikiran muda. Banyak pemerintah daerah berpikir macet bangun jalan. Betul. Macet buat flyover, macet buat tol dalam kota, selesai. Padahal yang ada yang masyarakat mungkin lupa, pemerintah daerah lupa adalah pergerakan di Kota Bandung adalah pergerakan orang.
bukan pergerakan mobil. Artinya yang bergerak untuk memenuhi kebutuhan, mau sekolah, mau belajar, mau jajan, mau main, ya segala macam, itu orang yang bergerak, ya, bukan mobil. Makanya yang kita sediakan fasilitas buat orang, bukan buat mobil. Kalau melebarkan jalan itu fasilitas buat mobil, ya kan? Orang makin sulit juga untuk bergerak di situ. Nah, yang bisa membuat orang itu bergerak itu bisa didorong dengan menggunakan jalur sepeda, pakai pejalan kaki, angkutan umum, itu orang semua yang bergerak. Jadi kalau mindsetnya kita untuk mengatasi kemacetan dan memperlancar pergerakan mobil, itu salah. Tidak akan pernah bisa tercapai. Di seluruh dunia tidak ada kota yang sustainable, yang nyaman ketika mengandalkan semua pergerakannya menggunakan mobil. Tidak ada seluruh kota di dunia. Semua kota menjadi nyaman. Mungkin para pemirsa atau para pendengar podcast juga pernah ke luar negeri. Justru nyaman di luar negeri, enak jalan, ya kan? Naik sepeda, naik angkutan umum kemana-mana mudah. Itu kan sebenarnya buat kota nyaman. Bukan kemana-mana naik mobil gitu, ya. Jadi lebih daripada kita melebarkan jalan, lebih baik pemerintah itu memberikan solusi untuk bagaimana untuk bisa menyelesaikan perpindahan orang di dalam kota Bandung itu, Pak. Ya, dengan mungkin lebih meningkatkan fasilitas angkutan umum yang ada. Di Bandung itu sudah ada banyak, angkot sudah banyak, bis sudah ada. Tinggal dimaksimalkan. Artinya dimaksimalkan di sini, angkot itu rutenya disesuaikan karena banyak Bandung bagian timur tidak terjamah oleh angkutan umum. Ya, coba ada digeser sedikit karena angkutan umum yang ada di kota Bandung semuanya numpuk di tengah dan di selatan. Ya kan? Nggak ada yang ke timur. Timur itu sangat sedikit, ke barat agak sedikit lumayan. Tapi secara general semuanya numpuk di tengah. Makanya overlap yang angkutan umum itu banyak. Ada angkot, ada bis, ada damri, segala macam, numpuk semua di tengah. Coba digeser ke timur. Nah, ini yang dari dulu saya pernah sering mengingatkan pemerintah kota Bandung, cobalah digeser layanan angkutan umum ke timur. Karena apa? Bentuk kota Bandung kan kayak sepatu. Ya kan? Bentuknya kayak sepatu, di mana ke timur itu jauh lebih luas kan? Bentuknya kan? Melebarnya ke timur kan? Kenapa kalau harus bertumpuk semuanya di tengah? Ya, padahal wilayah kota Bandung lebih dari setengahnya itu berada ke timur. Kenapa nggak di timur yang coba kita perhatikan, dibangun angkutan umum dengan baik sih? Itu sebenarnya konsep yang dari dulu memang harus dipikirkan. Tapi entah kenapa banyak konflik sosial yang sehingga pemerintah daerah tidak berani atau tidak berani, agak sulit mengembangkan angkutan umum ke arah timur. Ya. Ini harus kita perbaiki ke depan. Ya. Nah, mungkin ada satu aspek lagi tentang solusi dari kemacetan itu, yaitu regulasi kendaraan bermotor, Pak. Dari pengalaman saya sebagai salah satu warga kota Bandung, saya rasa kendaraan di kota Bandung tuh sangat banyak ya, Pak. Di mana-mana ada kendaraan bermotor, ada angkot, ada damri yang juga di jalan raya, di mana-mana. Itu malah membuat tambah macet gitu. Nah, mungkin nggak sih, Pak, kalau ada regulasi yang mengatur tentang banyaknya kendaraan bermotor yang berada di jalanan? Ya, pembatasan kendaraan karena tadi penyebab kemacetan yang paling utama ketika jumlah kendaraan terlalu banyak dibandingkan kapasitas jalan yang ada. Logika sederhananya ya kita kurangi mobilnya, kendaraan motor, mobil kita kurangi, betul. Tapi tidak ada regulasi secara nasional yang bisa mengurangi kendaraan bermotor di jalanan. Kenapa? Karena kita sebenarnya mengalami kontradiktif regulasi yang cukup menarik. Ya kan, ada kementerian yang mendorong kita untuk membeli mobil terus, yaitu Kementerian Perdagangan dan Perdagangan Industri. Ada kementerian yang setengah mati mengurusi kemacetan karena kebanyakan mobil, yaitu Kementerian Perhubungan. Artinya dua kebijakan ini yang menjadi kontradiktif. Nggak usah jauh-jauh sekarang. Kita untuk beli motor DP-nya sudah 0, ya kan? Kita kalau beli motor listrik dikasih subsidi justru. Kita ambil potret yang di Jakarta misalnya. Mobil listrik itu dikasih karpet merah menembus kemacetan. Ganjil genap itu bebas mereka. Artinya apa? Dimanjakan orang dengan menggunakan mobil listrik. Jadi kontradiktif. Mobil sudah begitu banyak, begitu ada mobil listrik, semuanya jadi didorong mobil listrik. Ini kan kontradiktif. Jadi saya selalu mengatakan kalau di kuliah saya, kalau suatu hari tiba-tiba ya kota Bandung semuanya mobilnya listrik, semua motornya listrik. Apakah Bandung menjadi kota nyaman dihuni? Apakah Bandung disebut sebagai kota yang berkelanjutan? Jawabnya tidak. Ya, karena walaupun semuanya mobil listrik, motor listrik, tapi masih ada kemacetan di situ, itu bukan keberlanjutan. Ya kan? Produktivitasnya nggak bagus, interaksi sosialnya jelek, karena serba macet. Percuma semuanya listrik kalau masih macet. Ya kan? Itu sebenarnya konsep yang harus kita pikirkan baik-baik, bahwa masalah kita di kemacetan di banyak kota di Indonesia adalah
mobil kita selalu banyak. Ya, hentikan pemilikan mobil, penggunaan mobil dihentikan. Tapi kan kementerian lain justru memaksa harus banyak mobil yang terbeli. Nah, ini jadi kontradiktif ya. Kalau Bandung menerapkan itu agak susah karena tidak ada payung hukum secara nasional yang membatasi jumlah kendaraan. Jadi disimpulkan bahwa salah satu penyebab kemacetan di Kota Bandung itu malah pemerintahnya yang mendukung masyarakatnya untuk menggunakan transportasi pribadi ya Pak? Tidak ada, kalau itu lebih enaknya ngomongnya tidak ada konsistensi kebijakan. Jadi kan bahasanya tidak ada konsistensi kebijakan antara satu kementerian dan kementerian lain. Satu kementerian mendorong membeli mobil, satu kementerian kesulitan untuk menata mobil yang ada. Ya kan, berhubungan setengah mati menata mobil yang ada. Bidang harga setengah mati buat jalan yang ada, ya kan? Seperti sementara di tempat lain didorong orang untuk membeli mobil. Jadi tidak ada konsistensi antara kebijakan terkait dengan kemacetan ini. Jadi sebenarnya pemerintah itu mungkin antar kementeriannya, antar kebijakan yang harus diselaraskan untuk bisa membangun satu tujuan yang bersama gitu ya Pak? Ya, itulah permasalahannya. Jadi kalau lihat dari Bandung, salah satu akar masalahnya ternyata di pusat juga gitu ya. Ada kebijakan yang tidak sinkron sehingga pada saat di daerahnya agak kesulitan kita ini ya. Ya jadi Bandung nggak bisa menerapkan membatasi mobil karena tadi ya kebijakannya itu kontradiktif. Ya. Nah tadi Bapak juga udah menyinggung tentang solusi dari kemacetan itu, salah satunya adalah transportasi umum. Dan itu cocok dengan topik kita yang akan kita bahas pada podcast Ngopi kali ini. Nah ini jadi menarik sekali ya Pak tentang transportasi umum ini. Mungkin kita bisa berpindah ke bahasan utama kita yaitu transportasi umum. Nah menurut Bapak tadi juga udah disinggung tentang transportasi secara general di Kota Bandung. Nah tapi sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, pandangan Bapak tentang kondisi transportasi umum di Kota Bandung itu apakah sudah memadai? Mungkin dari segi sarana dan prasarana di Kota Bandung, ataupun dari segi layak pakainya, segi kenyamanannya, dari tarifnya, ataupun dengan integrasi dengan antar transportasi umum itu. Oke, ya jadi kalau kita bicara tentang angkutan umum, prinsipnya adalah kota itu adalah tentang memindahkan orang, bukan memindahkan mobil. Jadi sistem angkutan umum itu sangat cocok untuk memindahkan orang ya ke semua pelosok kota Bandung seperti itu. Nah, kalau kita bicara menata angkutan umum sebenarnya untuk kota Bandung dan juga untuk hampir semua kota di Indonesia itu ada dua sisi. Sisi yang pertama itu adalah meningkatkan pelayanan dari angkutan umum tersebut ya. Dalam bentuk apa? Entah itu jaringannya, entah itu masalah tarifnya, itu adalah kemudahannya, bahkan kalau untuk kelompok-kelompok yang anak-anak muda sekarang yang akrab dengan teknologi, sistem informasinya seperti apa? Ya, kadang-kadang anak-anak muda sekarang kan lebih akrab dengan teknologi untuk memahami angkutan umum kemana saja, lebih percaya pada teknologi di situ ya, informasi yang ada di media sosial atau apa dibandingkan dengan bertanya ke orang lain. Jadi artinya bisa didorong ke peningkatan kualitas atau pelayanan angkutan umum itu dari sisi jaringan, integrasi, tarif, kenyamanan, keselamatan dan juga sistem informasi. Itu satu sisi. Sisi yang lain itu adalah edukasi menggunakan angkutan umum. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena masa keemasan angkutan umum itu ada di tahun 80-90. Sekarang sudah tidak ada, apalagi dengan adanya motor, ada angkutan online, masa keemasan itu hilang. Nah, artinya apa? Generasi sekarang yang usianya 20 tahun, 30, mungkin generasi-generasi yang mungkin tidak pernah naik angkot atau naik angkutan umum seumur hidupnya. Ya, ini yang harus diedukasi. Karena mereka yang tidak pernah naik angkutan umum punya mindset yang berbeda terhadap angkutan umum. Selalu mereka katakan angkutan umum itu nggak enak, bikin macet, ngebut, bau, segala macam. Kalau mereka tidak pernah mencoba, bagaimana dia bisa menjudge sesuatu, tapi mencoba aja belum pernah. Nah, jadi makanya pemerintah ada dua tanggung jawab di sini, ya, meningkatkan layanan angkutan umum, integrasi dan lain sebagainya, mengedukasi pengguna angkutan umum. Nah, untuk mengedukasi angkutan umum ini tidak perlu oleh pemerintah saja, serahkan kepada masyarakat, serahkan kepada komunitas, serahkan kepada bentuk-bentuk seperti ini. Ini bisa menjadi bentuk edukasi menggunakan angkutan umum. Sehingga angkutan umum ditingkatkan, edukasi diberikan, akhirnya akan klop. Jadi angkutan yang sudah mahal-mahal kita bangun, kita sediakan, bisa dimanfaatkan. Itu strateginya harusnya seperti itu. Ya.
Jadi nggak selalu dari sarana dan prasarana transportasi itu sendiri, tapi kita juga harus mengubah pola pikir atau mindset dari masyarakat supaya dapat beralih ke transportasi umum gitu ya Pak? Betul, perilaku itu dirubah. Ya karena pendekatan masalah transportasi di Kota Bandung tidak melulu teknis, tidak melulu masalah biaya, tidak melulu masalah anggaran. Justru ada satu sisi di mana edukasi menjadi penting, pendidikan menjadi penting, yang penting lagi adalah contoh. Ya, saat pemerintah Kota Bandung berteriak, ayo naik angkutan umum, ayo naik angkutan umum, tapi pemerintah daerah sendiri tidak pernah naik angkutan umum. ASN Kota Bandung mungkin sangat jarang naik angkutan umum. Bagaimana kita mengedukasikan seseorang tanpa kita memberikan contoh? Kan edukasi terbaik adalah dengan contoh, dengan teladan. Nah ini yang belum berjalan di Kota Bandung. Ya, itu yang sering kita dorong gitu. Yuk kita buat edukasi untuk menggunakan angkutan umum. Kenapa saya bisa mengatakan gini? Karena saya sudah pernah membuktikan beberapa tahun yang lalu sebelum COVID bahwa ternyata kalau kita diedukasikan dengan baik masyarakat menggunakan angkutan umum, mindset mereka berubah kok. Ya kan? Saya pernah mencoba itu dengan sekelompok angkutan umum di Bandung Utara dan berbeda. Mereka ternyata ada rasa, wah ternyata naik angkutan umum itu enak. Ternyata nyaman juga gitu. Ya, ini yang penting. Ya. Jadi sangat terasa sekali dengan saya, terutama Gen Z atau teman-teman Mas HMS yang ada di ITB juga. Saat ini terasanya sangat jarang sekali anak-anak ITB, mungkin anak-anak kampus lain juga yang ke kampus itu menggunakan transportasi umum ya Pak? Ya. Terutama dari, mungkin kalau dari saya, dari Cisitu ke ITB, sebenarnya tersedia transportasi umum berupa angkot. Tapi kita lihat sendiri, angkot tersebut malah yang menjadi akar permasalahan macet di Kota Bandung tersebut. Karena angkot itu kita tahu sering ngetem, sering dengan jadwal yang tidak teratur, juga dengan rutenya yang sangat tidak bisa diandalkan seperti itu Pak. Jadi dengan kondisi transportasi umum di Kota Bandung yang seperti ini, dengan segala, mungkin bisa dibilang segala keburukannya atau dengan kondisi masyarakatnya yang seperti ini, apa yang bisa ditingkatkan dari kondisi transportasi umum di Kota Bandung saat ini Pak? Oke, ya. Jadi pertama misalnya angkot menyebabkan macet. Betul, angkot sering ngetem, sering pelan-pelan, ya seperti itu. Tapi coba kita pikirkan, angkot di Bandung ada berapa sih? Data yang tercatat 5 ribuan, tetapi yang sekarang benar-benar masih beroperasi mungkin sekitar 1.000. Bandingkan dengan jumlah angkutan pribadi yang sudah lewat angka 2 juta. Bandingkan yang 2.000 dengan 2 juta. Menurut Anda mana yang bikin macet? 2 juta atau 2.000? Yang lebih banyak tuh. Yang 2 juta. Nah, orang selalu melihatnya angkot yang disalahkan. Ya, itu yang pertama. Ya, dan yang kedua, ya banyak orang mengatakan angkot tidak nyaman segala macam. Kenapa kita selalu mengatakan angkot tidak nyaman? Karena tadi kembali ke edukasi. Orang pada saat naik angkot, mindsetnya pun harus naik angkot. Saya termasuk orang yang sering naik angkutan umum, sering naik bis, ya. Kalau memang ada waktu, saya selalu menggunakan angkutan umum. Saya bisa mengatakan itu kenapa? Pada saat kita naik angkot, maka mindset kita adalah angkot. Angkot sebagaimanapun cepatnya tidak pernah bisa mengalahkan motor dan mobil. Maka pada saat kita naik angkot, nikmatilah sebagai naik angkot. Jangan berharap kita naik angkot, tapi kecepatannya harus kayak motor. Kita biasanya kalau dari rumah ke kampus, kalau naik motor berangkat dari rumah 6:30, ya kita berharap naik angkot pun sampai ke kampus jam 7, berangkatnya 6:30. Nggak akan bisa, iya. Mindsetnya angkot itu artinya apa? Kalau kita mau naik angkot, ya, yang biasanya 6:30 pakai motor, coba naik angkot jam 6. Ya, nggak akan terlambat. Nah, selama ini banyak orang salah kaprah karena pada saat dia naik angkot, mindset dia tuh mindset naik mobil atau naik motor. Jadi berharap angkot itu menggantikan motor dan mobil yang biasa dia pakai dari sisi waktu tempuh utamanya. Nggak akan pernah berhasil kalau cara seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya edukasinya perlu kita jalani dengan baik. Ya, saya akan memberi contoh edukasi yang cukup menarik. Ya, kita pernah mencoba. Anak-anak SMP itu dirangsang untuk minimal seumur hidup minimal ya dalam hidupnya dalam SMP sama masa SMP naik angkot. Caranya gimana? Sederhana. Waktu itu kita kasih lomba, ya, siapa yang bisa posting di media sosialnya, entah di Instagram atau di Facebook, nanti pakai tagline-nya ke Dinas Perhubungan, gaya dia di angkot. Dia buat konten berada di angkot, ya. Yang paling bagus itu kasih hadiah, ya kan? Hadiahnya sederhana, hanya plastis, pulsa, seperti itu. Tapi apa yang terjadi itu setiap minggu itu ribuan yang masuk.
Artinya apa? Antusiasnya ada. Iya. Ya kan? Nah itu kalau kita bina ya, terus kita kembangkan, lama-lama tumbuh rasa ingin selalu mencoba angkot. Memang saya akan mengakui gitu, kalau kita menggunakan angkot untuk pergi ke sekolah, apalagi SMP, SMA, sudah dijamin pasti akan sering telat. Ya, bisa ngalahin motor. Oke, saat ini nggak bisa ngalahin motor. Tapi kita dorong di waktu libur, saya selalu ada bercanda. Oke, ke orang yang lebih tua, getting lost. Getting lost apa? Yuk main ke Bandung naik angkot, terserah angkotnya mau bawa kemana. Naik ke Bandung naik bis dari awal sampai akhir. Nikmati, oh ini lewat sini, tuh lewat sini, kita tahu. Nah kayak gitu itu edukasi yang menarik. Kita pernah mencoba lagi, misalnya kita ngasih kupon ke ibu-ibu ya untuk naik angkot. Waktu itu kita dapat dana dari luar, dari Belanda waktu itu, kasih kupon, silakan naik angkot ya. Ibu-ibu langsung senang ya. Pergi ke pasar, arisan, reunian, mencoba pakai angkot dan ternyata mereka senang. Seperti itu. Oke. Ternyata di jam tertentu, bukan jam sibuk, itu jam-jam ibu-ibu sosialita atau apa main-main seperti itu, kita akomodasi, kita buat yang namanya angkot sewa. Jadi sekelompok ibu-ibu pengen main, ya, pengen ngafe bareng dengan teman-temannya, pengen reunian bareng, coba pakai angkot, silakan sewa angkot. Harganya cuma 50.000 untuk 10 km. Lebih dari itu nambah lagi 50.000, luar biasa antusiasnya. Ya. Artinya apa? Kalau kita buat edukasi yang menarik, itu bisa matching kok. Ya. Juga kita pernah menyarankan angkot to school. Angkot jadi angkutan sekolah. Jadi paginya angkot nganterin anak sekolah, ya kan? Siangnya dia narik biasa, sorenya jemput anak sekolah. Bisa ternyata. Kita udah mencoba ya di Bandung Utara untuk SMA 26. Waktu itu luar biasa antusiasnya. Dan para orang tua minta itu diteruskan ya. Sayangnya sedikit curhat, itu tidak didukung oleh pemerintah Kota Bandung. Ya, mumpung di podcast ini saya akan terus terang bahwa ya banyak program-program bagus yang diinisiasi oleh masyarakat sebagai pemberdayaan angkot, sebagai bentuk edukasi angkot, itu tidak didukung oleh pemerintah Kota Bandung. Kami yang melakukan itu, teman-teman angkot, koperasi angkot, para komunitas yang melakukan itu, tidak minta anggaran sedikit pun pada pemerintah Kota Bandung. Yang penting di-endorse. Di-endorse itu dalam artian, ya diakui loh, ini adalah program bagus. Ya kan? Coba kita dukung. Jadi angkot itu bisa jadi jemput anak sekolah. Bisa digunakan untuk wisata. Bisa kita sewa. Bisa kita untuk jemput. Semua program bagus ini, kalau tidak di-endorse dalam artian bahwa diakui bahwa adalah program yang dilakukan oleh masyarakat, masyarakat lain jadi ragu-ragu, ini benar nggak sih? Jangan-jangan ini program yang ilegal. Nah, pemerintah Kota Bandung bilang, ini kegiatan yang bagus, silakan diikutin. Udah gampang sekali. Itu tidak terjadi. Yang saya pribadi agak kecewa, endorsement yang bentuk seperti itu aja tidak jalan. Jadi selama ini cara pemerintah Kota Bandung melihat angkot itu agak-agak kurang kena gitu. Ya, satu sisi begitu semangat untuk membangun LRT segala macam, tapi untuk edukasi masyarakat menggunakan angkutan umum hampir tidak ada. Kalaupun ada, lebih banyak seremonial, FGB, terus kemudian mewah-mewahan seperti itu, yang menurut saya nggak terlalu maksimal. Ya. Jadi selain pemerintah, sebenarnya kita sebagai masyarakat juga dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung untuk mengatasi kemacetan tersebut. Ya. Mungkin juga teman-teman Mas HMS di rumah juga bisa mulai sekarang pola pikirnya diubah ya, mungkin ke kampus naik angkot, terus juga mengurangi kendaraan bermotor, lalu juga mencoba segala sesuatu transportasi yang ada di Kota Bandung seperti itu, Pak. Ini salah satu ya, saya banyak sekali berinteraksi dengan kota-kota di Indonesia, ya cukup sering lah. Bahkan saya punya niatan untuk bisa mengunjungi semua 38 provinsi, itu 8 ya, 38 provinsi di Indonesia. Ya, alhamdulillah tinggal 5. Ya, dari sejak saya lulus jadi dosen sampai sekarang alhamdulillah tinggal 5, dan saya bisa melihat masyarakat di daerah seperti apa. Bandung salah satu komunitas yang kuat. Komunitas orang-orang Bandung, entah itu mahasiswa yang memang dari luar kemudian sekolah di Bandung, itu adalah kelompok-kelompok yang sangat kreatif. Ya kan? Dan saya akui itu luar biasa dibandingkan kota-kota lain.
ya, dan banyak sekali terobosan kreativitas masyarakat Bandung untuk pemberdayaan angkot, untuk bisa membudayakan bersepeda, membudayakan biasa berjalan segala macam, itu banyak sekali. Dan sayangnya begitu diangkat untuk di level kebijakan daerah, di endorse lah seperti itu mentah semua. Sangat disayangkan. Ya, banyak sekali kreativitas masyarakat itu akhirnya berhenti dan mati karena merasa tidak didukung oleh pemerintah. Ya, ini yang saya kadang-kadang ingin mengingatkan, apalagi sekarang udah masuk ke era pilkada. Ya, mohon maaf ya, saya bukan promosi, beberapa calon wali kota yang pernah ngobrol dengan saya bilang ini program Bandung itu nggak ada urusannya dengan kita, nggak ada anggaran. Bisa kok Bandung itu memajukan transportasi umumnya tanpa harus tanpa harus mengeluarkan anggaran yang besar. Libatkan masyarakat, libatkan komunitas. Ya, nah saya cuma melihat ya selama wali kota Bandung itu tidak bisa merangkul masyarakat, mengendorse apa yang tumbuh dalam masyarakat, kreativitas masyarakat, nggak akan pernah maju Bandung. Ya, ini pesan buat para calon ya. Baik, Pak. Juga terkait transportasi umum ya Pak, seperti kereta atau angkot juga tadi yang saya bilang, transportasi tersebut kan tidak mencukupi untuk perpindahan door to door. Artinya masyarakat perlu untuk berpindah moda transportasi antara satu transportasi dengan transportasi lain. Nah untuk itu sebenarnya kan juga dapat didukung dengan adanya pejalan kaki, fasilitas pejalan kaki. Nah sebenarnya dalam perencanaan transportasi itu pejalan kaki apakah sudah cukup diperhatikan ya Pak? Terlebih juga saya lihat tren media sosial sekarang itu masyarakat pengennya kota yang walkable city seperti itu Pak. Jadi sebenarnya masyarakat tuh pengen kota yang dapat kita itu sebagai masyarakat bisa berjalan-jalan di dalamnya yang ramah dengan pedestrian gitu Pak. Ya. Ini informasi aja. Saya ya kalau ada rapat di balai kota atau ada perlu mau belanja atau mau main ke BIP atau sekedar rapat di Balubur, saya selalu jalan. Ya kan? Artinya saya selalu biasa untuk berjalan. Ya, kalau kadang-kadang kalau memang ya kadang-kadang saya perginya jalan ke Balubur rapat ke rektorat, baliknya kalau bisa jalan lagi atau naik angkot. Ke BIP jalan, jelas ya. Kalau ke ke balai kota itu jalan ya bukan ngejago atau apa gitu karena memang parkir di sana sulit, ya udah saya lebih baik suka jalan ya. Tapi dari situ saya melihat pada saat saya jalan dari kampus menuju ke BIP, kampus ke rektorat atau bahkan ke balai kota, bahkan ke pasar baru pun suka jalan, saya suka melihat gitu ini rute perjalanan kakinya nggak ramah. Ya, jadi fasilitas pejalan kaki kita itu memang kurang bagus dan mohon maaf nggak dukungan pemerintah terhadap fasilitas pejalan kaki juga sangat minim. Memang kita bangun ya fasilitas pejalan kaki yang cukup bagus di Dago, kemudian di Riau, tapi kan cuma di situ. Bagaimana dengan Ujung Berung? Ya kan, nggak usah jauh-jauh. Ada pejalan kaki bagus di Dago, bagaimana di Taman Sari? Ya, Ciamplas, ya. Ganti, artinya apa? Tidak menyuruh ya. Saya ambil contoh yang kedua. Kita pernah punya kegiatan walk to school, berjalan ke sekolah. Tujuannya sederhana ya, adalah mengajarkan anak-anak SD yang SD-nya ada di kompleks, bisa nggak kalau ke sekolah nggak usah dianterin oleh ibu atau bapaknya pakai motor, bikin macet. Yuk jalan. Kita ngundang volunteer. Saya senang nanti kalau itu bisa dihidupkan kembali pakai teman-teman HMS juga sangat bagus. Jadi anak dari rumah ke SD jadi dikumpulkan satu titik, kemudian berjalan bersama-sama ke sekolah SD-nya. Nah, biar mereka nggak bosan, cuma hanya sekedar jalan aja kan nggak seru kan. Nah, si volunteer ini bercerita, ngadongeng istilahnya. Ya, anak-anak awalnya masih ragu-ragu, bingung lihatnya. Orang tua pada saat ngikutin ya, karena nggak yakin ya program apaan seperti itu. Tapi 1-2 hari, 2 minggu kayak gitu, ternyata anak-anak antusias. Artinya apa? Ini salah satu bentuk bagaimana mengedukasi masyarakat anak-anak SD untuk membiasakan diri jalan untuk jarak-jarak yang pendek. Nah, kalau ini sudah tumbuh, tinggal pemerintah membangun fasilitas pejalan kaki di sekitar sekolah. Ya, itu hasil dari kegiatan itu kita usulkan. Nih ada beberapa sekolah yang kebiasaan berjalan anak-anaknya sudah mulai tumbuh. Tolong dong perbaiki fasilitas pejalan kakinya. Kan ini nggak mahal. Ya, hanya merapikan trotoar, memberikan rambu di situ sehingga kendaraan bisa
lambat atau apa seperti itu. Dan itu ternyata tidak terjadi. Ya, artinya ya tidak berkembang juga prestasi jalan kaki. Artinya program yang begitu bagus, momentumnya sudah bagus, hilang begitu saja. Ya, karena supporting dari pemerintah. Ya, ini salah satu contoh yang kita tidak endorsement perlu, tapi kalau memang ada bantuan dari anggaran, ya anggaran buat prestasi jalan kaki kan nggak sampai bermiliar-miliar. Ya, dan kita tidak minta untuk seluruh SD dibangun prestasi jalan kaki. Yang ada contohannya ya SD yang di komplek ya seperti itu. Kalau SD yang di pusat kota atau di pinggir jalan besar mungkin agak riskan. Jadi kita coba di SD yang kecil, setidaknya menumbuhkan kebiasaan untuk berjalan. Itu sebenarnya salah satu edukasi yang penting ya. Jadi kalau kita mendorong orang untuk berjalan ya sebenarnya harus ya. Dan salah satu yang mungkin orang pada tidak paham adalah jembatan penyeberangan itu bukan fasilitas pejalan kaki. Jembatan penyeberangan adalah barrier atau halangan. Jadi, kalau kita ingin mendorong orang berjalan, maka di jalan-jalan yang kelasnya di bawah jalan arteri, seperti kolektor sekunder, jalan lokal, buatlah jalan penyeberangan biasa. Mau pakai pelikan, mau pakai lampu, pakai apa, silakan. Jangan dikasih jembatan. Jembatan penyeberangan itu hanya boleh kita pasang di jalan-jalan arteri, di mana di jalan arteri prioritas pergerakan kendaraan adalah di kendaraan. Karena di arteri namanya arteri jarak jauh, cepat natakatnya tinggi. Tapi begitu masuk ke jalan kolektor, zebra cross. Karena masyarakat malah Malas. Contohnya di BIP. BIP dikasih jembatan, dikasih pagar. Apa yang terjadi? Pagarnya dijebol. Ya kan? Orang maksa nyebrang di situ, di ujung-ujung pagar. Akibatnya apa? Masalah keselamatan. Ya, jembatan penyeberangan yang ada di Kota Bandung itu rata-rata bukan jembatan penyeberangan, tapi adalah dudukan Megatron. Ya kan? Jadi ada swasta ingin bangun Megatron. Ya udah kata pemerintah kota, silakan bangun Megatron sekalian jembatan penyeberangan. Oke. Ya, dibangunlah jembatan penyeberangan kasih Megatron. Bentuknya jembatan penyeberangannya sempit, kumuh, tanjakannya curam, ya. Ini mah benar-benar buat dudukan Megatron, bukan jembatan penyeberangan. Karena jembatan penyeberangan ada spesifikasinya, kemiringannya, lebar minimumnya atau apa, aspek keselamatannya atau ada. Saya coba lihat, ya, jembatan penyeberangan nggak usah jauh-jauh yang di dekat BIP, yang di dekat di apa, Wastu Kencana, ya, itu semuanya dudukan Megatron, bukan jembatan penyeberangan dalam arti sebenarnya. Makanya orang makin malas menggunakan itu. Ya, jadi sarannya sekarang pemerintah kalau ingin membuat fasilitas pejalan kaki, buatlah trotoar yang nyaman, hindari jembatan penyeberangan, perbanyak zebra cross. Pak, kalau buat zebra cross malah jadi macetin mobil. Ya iya. Kota kan buat orang, bukan buat mobil. Ya kan? Jadi kalau di kota itu buatlah orang nyaman untuk berjalan, bergerak, bersepeda atau jalan, tapi buatlah mobil tidak nyaman. Kan itu secara logikanya ya. Nah ini mindset ini yang belum, mindset para pengambil keputusan. Karena apa? Karena mindset pengambil keputusan selalu orientasinya adalah mobil. Ya, macet buat jalan, macet perlebar jalan, macet buat flyover, macet buat tol. Kan mobil pikirannya. Ya, bukan macet buat angkutan umum, macet dorong orang untuk jalan untuk jarak pendek. Ya, agak jauh kasih sepeda. Angkutan umum untuk jarak yang agak jauh sampai 3 atau 5 km. Kenapa nggak berpikir seperti itu? Macet flyover, macet lebarin jalan. Kan selalu itu yang terjadi. Kebijakan pemerintah selama ini kan seperti itu. Nggak cuma di Bandung, hampir di semua kota di Indonesia. Ya, nah ini mindset yang salah menurut saya. Ya, nah saya minta HMS harus berani menyuarakan itu. Ya. Nah, oke Pak, sebenarnya udah cukup baik tadi kita bincang-bincang tentang transportasi di Bandung, transportasi umum di Bandung, sampai juga tentang kebijakan mengenai pejalan kaki. Nah, selanjutnya nih, kami dari Departemen Keilmuan dan Kajian udah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan HMS yang ingin ditanyakan ke Pak Sony nih Pak. Yang pertama, sebenarnya tentang angkot juga Pak. Apakah Bapak memiliki ide dalam pengelolaan dan pengoperasian angkutan kota atau angkot di Kota Bandung agar lebih efektif dan tidak mengganggu kendaraan lain, Pak? Ya, angkot itu yang bikin ganggu kendaraan lain kenapa? Ngetem kan? Iya. Oke. Kita pernah buat program yang namanya Smooth. Ya, siarnya akhirnya Smooth itu SMOOTH. Enggak, Smooth aja.
ya, SEMUT ya, konsepnya dari semut, dari semut dalam bahasa Inggris, tapi biar lebih sederhana pakai kata semut, SUMUT ya, semut itu dikembangkan oleh teman-teman di Elektro. Ya, itu benar-benar satu aplikasi yang bisa mendeteksi. Ini menarik. Aplikasi ini sederhana, itu dipasang di angkot dan dipasang kita menginstall. Nah, pada saat kita menginstall aplikasi semut itu kita tahu ada angkot yang mendatangi kita yang jurusannya sesuai, dan kita tahu di angkot itu kursinya ada berapa yang kosong. Ya, itu memang diinput oleh supirnya di situ. Nah, supir yang pakai aplikasi semut tadi itu tahu bahwa di depan ada penumpang lagi nunggu. Artinya apa? Nggak perlu ngetap. Nah, masalahnya misalnya nunggu ada 3 orang. Dicek angkot yang datang itu kursi yang kosong tinggal 2. Kita mengambil atau tidak ini? Ya, kalau tidak ya sudah kita skip. Nah, si supir angkot tahu ada 3 skip, ya udah sih cari di depannya yang berikutnya. Artinya apa? Dengan aplikasi itu, ya, itu ternyata itu bisa memudahkan orang nunggu angkotnya tidak terlalu lama, angkotnya juga memberi kepastian tidak perlu ngetem. Ya, dan itu jalan, ya, program itu jalan, dan ternyata begitu dikembangkan, salah satu kendala yang cukup menarik waktu itu adalah aplikasi itu harus pakai smartphone, dan banyak supir angkot yang nggak punya smartphone. Ada beberapa yang kita pinjamkan model tap-tap seperti itu, gaptek juga. Ya, oke, itu edukasi lain lah seperti itu. Tapi ini adalah satu aplikasi yang berpotensi. Kita anak-anak muda, kan ya Anda lah, kan saya ya. Jadi ya generasi muda kan sangat akrab dengan teknologi, ya kan. Dikit-dikit ngeliat di medsos segala macam. Coba informasi angkot, posisi angkot, kenapa nggak bisa masuk dalam aplikasi? Ya, dengan bantuan teman-teman dari Stay, kita sudah masang sekitar 2000 GPS di angkot. Dan itu nggak dipakai, nggak dimaksimalkan dengan baik. Jadi aplikasi salah satu bentuk untuk bisa memperdayakan angkot sehingga angkot tidak terlalu banyak ngetem. Dan itu tinggal dikembangkan, ya. Biarkan masyarakat mengembangkan, dan agar tidak menjadi aplikasi yang liar, tolong dong di-endorse oleh pemerintah. Ya, minimal di aplikasi itu ada lambang Bandung lah. Oke, ini memang program yang didukung oleh pemerintah Kota Bandung. Ya, pemerintah Kota Bandung nggak usah mengeluarkan anggaran dari situ. Biarkan kreativitas masyarakat berkembang, kampus yang mengembangkan, masyarakat yang menggunakan. Selesai kan? Jadi integrasi dengan teknologi dan juga peran dari pemerintah yang sangat memanfaatkan teknologi. Karena apa? Pengguna angkot lebih baik kita fokus pada anak-anak usia 20 atau belasan, ya, sebagai calon-calon pengguna angkutan umum ke depan. Ya, kita nggak usah mikirin orang-orang kaya untuk mau beralih ke angkot, ya, yang biasa naik Mercy tiba-tiba sudah naik angkot, ya mungkin, ya, terlalu capek kita mendorong seperti itu, ya, dan tidak akan pernah berhasil. Lebih baik anak-anak muda yang rasa ingin tahunya tinggi, pengen mencoba segala sesuatu, ini diarahkan, minimal nyoba dulu di angkot, ya. Kalau mau apel, mau main di weekend, cobalah pakai angkot. Kalau perlu pacaran di angkot. Ya, itu pacaran yang paling asik, ya kan, dari terminal awal sampai terminal asik, terminal akhir, itu bisa berdua terus mojok. Apalagi macet lebih asik lagi. Akhirnya apa? Macet itu menjadi sesuatu yang mengasihkan. Apalagi tambah hujan-hujan dikit gitu ya, hujan besar, nanti turunnya susah banjir ya. Tapi hujan-hujannya nggak gerimis-gerimis gitu kan, itu kan asik kan. Atau misalnya pengen kalau angkot lagi ragu-ragu, malu gitu ya, pakai bis dari ujung ke ujung, balik, nggak apa-apa, diketawain sama kondekturnya. Mungkin pada akhirnya dia pengen muda lagi gitu, misalnya gitu ya. Ya, sangat menarik ya Pak tentang pengelupasan angkot ini. Nah, yang kedua ada pertanyaan juga dari Mas HMS tentang KRL, MRT dan LRT. Sebenarnya juga kita sebagai masyarakat Bandung juga bertanya-tanya nih Pak, karena dari kemarin-kemarin itu ada tentang solusi-solusi tentang pembangunan LRT mungkin, MRT mungkin, tapi yang direalisasikan malah jalan tol dalam kota mungkin, atau jalan tol dengan akar kota. Nah, yang pertanyaannya adalah apakah visible untuk bisa menerapkan sistem transportasi seperti KRL, MRT, LRT ataupun sejenisnya di Kota Bandung mungkin dalam kurun waktu 10-20 tahun ke depan gitu? Ya, mungkin pembukanya gini. Kalau saya di kuliah saya mengatakan tol itu adalah solusi jangka pendek untuk masalah kota yang lebih kompleks. Tol dalam kota, ya. Sementara angkutan umum massal berbasis rel atau apapun itu adalah solusi sulit untuk kita lakukan, tapi untuk kota lebih baik.
Artinya saya tawarkan kepada pemerintah kota atau pemerintah provinsi Jawa Barat terhadap Cekungan Bandung misalnya, mau pilih yang mana? Tol itu tol atau untuk masalah yang lebih kompleks atau LRT seperti itu. Ya, kalau tol itu adalah solusi, kenapa Jakarta bangun MRT berdarah-darah pinjam sampai ke Jepang? Kenapa bangun LRT? Ya, ada LRT Jabodetabek, ada LRT Jakarta. Kenapa bangun itu? Kenapa nggak perbanyak tolnya? Itu sebenarnya kalau memang tol merupakan solusi. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Bandung sudah banyak ide untuk bangun LRT, metro kapsul segala macam. Oke, tapi kan ide itu tidak pernah jalan. Karena apa? Karena secara konsep juga Bandung nggak jelas membangun seperti apa. Saya selalu mengatakan kalau kita ingin bangun LRT Kota Bandung itu sangat tidak layak kalau hanya mikirin Bandung. Yang harus kita pikirkan adalah Cekungan Bandung, Bandung Raya. Itu baru efektif kita membuat yang namanya LRT atau BRT ya pakai berbasis bis. Ini sangat cocok kalau kita mikirin Bandung Raya seperti itu. Ya, tinggal nanti kita bangun. Ya, itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Cuma kita bangun itu kalau edukasi bis yang ada, angkot yang ada, masyarakat nggak mau pakai. Percuma. Jadi kalau menurut saya LRT, BRT itu nantilah 10 tahun ke depan. Tapi menuju ke sana, perkuat dulu yang ada. Ya kan? Kenapa saya berkata seperti itu? Sudah banyak bantuan dari pusat untuk mengembangkan angkutan umum di Kota Bandung. Transmetro Bandung itu dibantu oleh pusat. Tidak jalan. Transmetro Pasundan itu adalah bantuan buat Bandung Raya dari pusat. Tidak jalan. Ya kan? Nah banyak bantuan-bantuan yang sifatnya dari pusat yang tidak jalan karena apa? Karena nggak di-manage dengan baik. Kalaupun nanti kita paksa bangun LRT itu mungkin tidak akan di-manage dengan baik. Jadi LRT silakan diperjuangkan, ya nggak mungkin pakai uangnya Bandung. Silakan pemerintah Kota Bandung, pemerintah Jawa Barat kompak ya menghadap ke pusat minta tolong diprioritaskan LRT untuk Bandung Raya ya seperti LRT Palembang. Ya seperti itu minta oke, nego segala macam silakan ya tapi di sisi lain kita mempersiapkan masyarakat Bandung Rayanya begitu LRT terjadi akan menggunakan LRT edukasi membiasakan diri naik bis segala macam. Contoh kayak di Jakarta kan bangunnya busway dulu kan baru setelah itu bangun MRT dan LRT. Begitu MRT tidak ada tinggal berpindah orang biasa naik bis pindah ke MRT-nya jadi keisi. Kan gitu cara melihatnya. Jadi silakan aja ya Kota Bandung memikirkan untuk LRT, tapi itu jangan mimpinya loncat gitu ya. Silakan ya bertahap ya melobi segala macam, tapi disiapkan pengguna MRT LRT-nya untuk Kota Bandung disiapkan. Ya. Jadi dua sisi berjalan. Nah mungkin ke pertanyaan terakhir dari rekan-rekan HMS. Ini agak out of topic tapi terkait dengan kemacetan yaitu apakah mungkin untuk mengurangi waktu merah yang sangat lama gitu Pak? Karena kita ketahui bahwa kayak contohnya dari Samsat daerah Soekarno-Hatta bisa lampu merahnya bisa 3 menit atau 2 menit gitu Pak? Ya, kalau lampu merah itu setting lampu lalu lintas itu ada prioritas. Ya, jalan yang prioritasnya tinggi seperti jalan arteri itu harus mendapatkan prioritas hijau yang lebih panjang. Yang tidak di bawah arteri itu harus mengalah seperti itu. Ya, nah kasus yang ada di Samsat itu sebenarnya solusinya sudah direncanakan untuk dibangun flyover ya dari dana pusat. Itu sebenarnya satu rangkaian dengan flyover Kopo, Muhammad Toha dan Samsat. Ada 3, kebetulan saya juga waktu itu bantu untuk analisa dampak lalu lintasnya seperti itu. Nah, kenapa cuma Kopo aja yang terbangun sekarang? Ya, salah satu permasalahan yang di Samsat itu masalah pembebasan lahan. Ya, jadi sebenarnya kalau kemacetan yang terjadi termasuk setting lampu lalu lintas seperti itu yang terjadi di daerah Samsat itu memang solusi yang bisa kita segerakan itu membangun flyover. Ingat, flyover itu adalah solusi buat titik, bukan buat wilayah. Jadi kalaupun kita buat flyover buat di daerah Samsat itu untuk mengendurkan tingkat kemacetan di simpang itu. Ya, karena ada orang berpikir salah satu solusi kemacetan adalah membanyak flyover di mana-mana, itu malah tidak efektif ya. Ingat kembali lagi ke konsep yang awal bahwa kota adalah untuk manusia. Yang bergerak di kota adalah manusia, orang dan barang bukan mobil ya.
Ya, jadi saya rasa kita udah berbincang cukup lama di awal tadi tentang transportasi umum di Kota Bandung, Ya. transportasi di Kota Bandung sampai pedestrian dan juga peran antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan kemacetan di Kota Bandung. Jadi kalau boleh saya simpulkan tentang kemacetan di Kota Bandung ini sebenarnya bisa dibilang kemacetan itu tidak dapat dihindari dari perancangan sebuah kota. Ya. Namun bagaimana masyarakat dan pemerintah dapat berkoordinasi gitu Pak. Bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan mengendalikan kemacetan. kemacetan tersebut. Kalau dari pemerintah mungkin dari regulasi-regulasinya, lalu juga dengan peraturan-peraturan yang mereka tetapkan, ataupun juga alokasi dana mungkin untuk sarana dan prasarana transportasi yang ada di Kota Bandung. Ya. Kalau dari masyarakat, kita sebagai masyarakat bisa mulai mengubah pola pikir kita bahwa kita bisa melakukan beralih ke transportasi umum dibanding transportasi atau kendaraan pribadi, dan juga mendukung usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk dapat menggunakan transportasi umum gitu Pak. Ya. Nah, untuk Bapak sendiri mungkin ada kata-kata pesan terakhir untuk mungkin masa HMS atau juga warga Kota Bandung atau mungkin juga pemerintah Kota Bandung tentang masalah kemacetan di Bandung ini sebaiknya bagaimana Pak? Oke, kalau pemerintah mah nggak usah lah ya, sudah sering saya ingatkan ya. Saya lebih suka ke teman-teman di sini ya, di HMS ya, generasi-generasi muda, biasakanlah naik angkot. Ya kan, manfaatkanlah liburan Anda ya untuk berjalan-jalan naik angkot. Ya, silakan kalau memang Anda merasa kalau ngejar kuliah pakai angkot pasti telat. Ya kan, saya ngerti itu ya. Tapi ya untuk masyarakat Bandung, masyarakat anak-anak SMA, mahasiswa, biasakan menaikkan angkot. Itu ada dua sisi, mengedukasi kita ya. Kemudian mengenal bahwa ternyata kalau naik angkot kemana-mana bisa kok. Atau dikombinasikan. Sekarang ada bis yang namanya Transmetro Pasundan yang bisa kemana-mana se-Bandung Raya. Ya, itu bisa kok. Ke IKEA bisa, mau jalan-jalan ke Soreang bisa, ya. Manfaatkan. Memang lambat, ya. Memang macet, kena, nggak apa-apa. Kita belajar menikmati macet. Kadang-kadang macet ini tidak harus dilihat sesuatu yang negatif, ya. Saya pernah mengusulkan itu, kita buat wisata macet di Kota Bandung. Dan ini sudah terjadi. Contohnya apa? Bandros. Bandros itu jualan macet untuk Kota Bandung. Ya kan? Kenapa jualan macet? Karena dengan Bandros, masyarakat bisa menikmati Bandung tanpa harus pusing. Tinggal duduk, lihat-lihat. Ada kan katanya orang Bandung terkenal ceweknya cantik-cantik kan? Ya udah tinggal ngeliatin kan. Kalau kita melihatin cewek cantik Kota Bandung sambil nyetir kan nggak konsen. Ya kan? Ini kalau di Bandung kan sambil ngeliatin. Oh ada mall bisa ngeliatin. Aktivitas kan kita di persimpangan Kota Bandung banyak yang suka nyanyi-nyanyi itu kan. Dan kadang-kadang suaranya bagus ya. Niat pakai alat pengeras suara. Ini nggak bisa menikmati dengan adanya Bandros. Jadi secara tidak langsung Bandros itu bukan sekedar bis yang keliling-keliling Kota Bandung. Itu jualan macet. Dan itu bisa kok dikemas, ya killing time dengan menikmati Bandung, ya dengan itu. Tadi kalau saya saran saya sambil pacaran di Bandros, silakan kok, ya boleh kok, ya atau untuk pendekatan boleh, gitu ya. Manfaatkanlah Bandros. Ini kita bisa menikmati. Artinya apa? Kita tidak harus melihat macet itu sebagai sesuatu yang negatif. Banyak bisa kreasi yang bisa kita tumbuhkan di situ. Dan masyarakat Kota Bandung sangat kreatif untuk itu. Ya itu aja, ya. Belajarlah edukasi diri sendiri untuk selalu menggunakan angkutan umum. Itu sangat-sangat bermanfaat nanti ke depannya gitu, ya. Jadi Mas HMS, udah selama 1 jam kita berbincang-bincang dengan Pak Sony tentang transportasi umum di Kota Bandung. Oleh karena itu, saya sebagai perwakilan dari HMS ITB mengucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya kepada Pak Sony yang telah meluangkan waktunya untuk dapat berbincang-bincang tentang transportasi di podcast Ngobrol Santai seputar sipil ini di episode pertama. Oleh karena itu, saya Nicholas Boy Mahendra, HMS Angkatan 2021, pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Ngopi episode selanjutnya. Terima kasih.